Viewers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah video yang lumayan spesial karena saya akan membuat sebuah video lukisan pasir dari satu cerita yang sedang viral. Sebenarnya sudah sejak minggu lalu dan sempat dibahas di channel YouTube Raditya Dika dan Grita Agatha. Ini adalah cerita dari seorang penulis namanya Valen Jacob Zaman. Ini L-nya 1, kalau L-nya 2 Valen, tapi ini Valen Jacob Zaman. Ceritanya tentang Lasmi si kuntilanak merah. Jadi dia ini sebenarnya menceritakan ada dua orang pocong namanya Aryo dan kuntilanak namanya Lasmi. Ini lumayan lucu karena namanya membumi, bukan nama-nama yang serem-serem seperti itu. Nah, ini yang di tweet yang dipin sama si Valen. Jadi namanya Lasmi, kuntilanak merah yang jagain adik perempuan gue sejak 2013 saat dia kuliah di salah satu sekolah desain di Bandung. Lasmi tinggal di Pohon Mangga, daerah Wastu Kencana. Nah, kalau dari orang yang KTP-nya masih Bandung kayak saya, ini saya curiga ini adiknya Valen ini, Ara atau Arafah ini kuliahnya mungkin di Sekolah Tinggi Desain Indonesia atau STDI karena adanya di Wastu Kencana. Nah, Wastu Kencana kalau nggak salah itu ada di perempatan antara jalan Cihampelas dan Wastu Kencana. Jadi kalau memang bener ya berarti di situ, dan saya sih nggak tahu ada pohon mangga atau enggak ya di daerah situ ya. Tapi ini memang ceritanya lumayan alluring, jadi orang kalau nonton itu rasanya baca itu rasanya bener-bener kayak saya pun rasanya kayak balik ke Bandung lagi. Dan lumayan menarik karena semua penceritaannya itu detail. Misalkan dia seperti apa, tampaknya gimana, apa yang membuat dia ini seperti ini. Nah, karena tertarik dengan ini semua, penasaran membuat satu storyboard untuk satu lukisan pasir. Dan saya berusaha untuk sebisa mungkin bisa cocok sama apa yang diceritakan oleh dua orang ini tadi. Nah, jadi adik perempuannya ini namanya Ara, dan dia yang bisa berkomunikasi langsung, bisa ketemu dan ngobrol, bahkan juga katanya bisa saling menyatu seperti itu. Ada lagi yang sama Aryo, pocong namanya Aryo, ini baru sekali ini juga saya tahu. Dan lumayan banyak yang mengikuti juga. Ini bahkan ada, ini ada si ini nih, Frisley Herlin juga sempat ngobrol bareng sama Valen dan Araski. Ceritanya ini lumayan, kalau saya bilang lumayan tragis ya. Saya bahkan saya nggak yakin nanti saya bisa gambarin ini dengan bener-bener sesuai dan kuat gambarnya, karena saya nggak mau spoiler, tapi ceritanya tragis banget. Dan saya rasanya kayak bisa dapetin ini seperti apa gitu kesedihannya mereka ini tadi. Dan kalau mau lihat, ini adalah mungkin ini jadi lukisan pasir yang pertama, nanti nyambung lagi. Saya bagi ini sekarang jadi originnya atau kenapa ini bisa terjadi. Dan ini adalah cerita tentang legenda kuntilanak merah, terutama ini khusus yang namanya Lasmi ini tadi. Nah, kalau kalian suka film-film misteri, cerita-cerita misteri, horor dan sebagainya, saran saya nonton ini sampai selesai. Dan ini mungkin akan jadi satu pengalaman yang baru karena baru sekali ini saya membuat lukisan pasir dengan tema yang seram, tema misteri, horor. Ada asmaranya juga, ada pesan-pesan yang pengen disampaikan juga, dan I hope you'll enjoy it. Jadi coba tonton dulu, saya pengen tahu komentar kalian, terutama kalau kalian suka dengan kisah seperti ini, coba komen di bawah ini tadi. Oke, saya tunggu dan coba tonton sampai selesai. Legenda Kuntilanak Merah. Kisah ini berawal dari sebuah tempat yang kita kenal sebagai Tanah Pasundan.
tepatnya di lereng Tangkuban Parahu, di sekitar Lembang, kota Bandung Utara. 100 tahun yang lalu, di zaman pendudukan pemerintah Hindia Belanda, culture stelse atau tanam paksa masih lumrah terjadi. Dan di antara hijaunya dedaunan kebun teh yang harum dan wanginya melati Jayagiri, di basahnya embun pagi dan hangatnya fajar mentari, berjumpalah dua anak manusia yang sudah saling mengamati dan mulai menaruh hati. Gadis pemetik teh yang datang setiap pagi bersama kedua orang tuanya itu tampak jauh berbeda dengan orang-orang lain di sekitarnya. Tangan lembutnya yang masih belum mengepal karena harus mengangkat keranjang, dan kulit pipinya yang masih bersih dan halus karena tak ada kerutan menahan sinar mentari. Punten Neng, namina saha? Terdengar bergetar menahan malu, sang pria berucap tanpa bertukar pandang. Lasmi, A. Ujar sang gadis sambil merona merah dan memandang malu ke arah kedua kakinya, dan masih menarik-narik ujung rambut di pinggir telinganya yang masih kedinginan oleh udara pagi. Sang gadis bertanya, Pami Aa, saha namina? dan kini sang pria dengan memberanikan diri mencoba menatap matanya sambil mengucap lirih, Abdi Asep Neng. Kala itu Lasmi baru berumur 12 tahun sedangkan Asep sudah di awal 20 tahunannya. Dan tak perlu menunggu lama untuk kemudian Asep melamar Lasmi dan mulai mengajaknya mencari nafkah bersama dalam kelompok musik Sunda keliling yang kerap menghibur masyarakat dari satu kampung ke kampung lainnya. Asep bermain seruling sambil Lasmi menyindan diiringi alat musik tradisional yang didorong di atas sebuah gerobak tua peninggalan ayahnya. Bersama 4 orang lainnya, mereka bermain di pasar dan lapangan desa sambil tak jarang pula beberapa menir Belanda memanggil mereka untuk sekadar menghibur keluarganya atau sekumpulan noni-noni yang sedang minum teh di sore hari. Tapi apa yang ada di balik makeup dan senyum Lasmi tampak berbeda dengan keceriaannya saat sedang bernyanyi. Setiap hari saat melepas konde dan mengurai rambut panjangnya, tak jarang air mata harus perlahan meleleh di pipi putihnya. Kehamilan yang dahulu adalah sebuah status keberhasilan dan kebahagiaan pernikahan, ternyata bukanlah jodoh untuk mereka berdua. Lasmi yang masih belia tak kuat hati mendengarkan gunjingan tetangga dan keluarganya yang acap kali bertanya tentang kehamilannya yang tak kunjung tiba. Benarkah dirinya yang tidak bisa memberikan keturunan kepada pria yang amat disayanginya, atau apakah ada dosa yang membuat Tuhan tiada kunjung mengirimkan malaikat kecilnya? Hingga tak jarang Lasmi tampak digoda oleh orang-orang lain, dan bahkan beberapa menir Belanda yang menawarkan untuk menikahinya daripada bersama Asep yang tak kunjung memberikan keturunan padanya. Asep yang memang seorang pendiam hanya bisa berkecamuk di dalam jiwa dan memandang istrinya dari kejauhan. Lasmi pun lebih sering menyembunyikan air matanya dan sebisa mungkin tidak jatuh saat bersama belahan hatinya ini. Lasmi sebagai istri yang setia tetap mengikuti kemanapun suaminya pergi dan tidak mengindahkan gunjingan orang di sekitar mereka. Tahun demi tahun berganti, musim demi musim pun berlalu, dan perlahan mereka berdua mencoba melipur lara dengan tetap menghibur semua orang yang mereka jumpai, sambil menahan perih di dalam hati. Hingga 9 tahun mereka bersama, Lasmi tetap berusaha mendampingi Asep dan menerima apapun yang terjadi.
Dengan kesedihan di hati, Lasmi tetap menemani suaminya dan tetap berusaha agar mereka memiliki seorang keturunan. Setelah puluhan kampung dan ratusan pertunjukan, akhirnya di tahun yang ke-10, setelah selama beberapa minggu Lasmi mual dan muntah, ia memberanikan diri datang ke seorang dukun. Dan sepulang dari desa tempat sang dukun, sambil berlari kecil dan terisak lirih, Lasmi menghampiri suaminya. Sambil memegang tangannya, Lasmi mengajaknya ke sebuah tempat yang sunyi dan di pinggir pematang perkebunan teh, yang memberitakan berita yang baik yang telah mereka tunggu selama ini. Sambil tak percaya, Asep mengucap nama sang kuasa berulang-ulang dan dengan kaki bergetar ia berlutut dan perlahan mencium perut istrinya. Penantian itu akhirnya usai. Kesedihan selama 10 tahun terbayar tunai. Tiada hari terlewat tanpa Asep bertanya pada istrinya kira-kira laki-laki atau perempuankah anak mereka kelak. Siapakah namanya dan seperti apakah nanti wajahnya. Seperti apa rona matanya, lekuk pipinya dan mirip siapa anak mereka nanti. Hingga suatu hari di tengah tahun itu, Lasmi yang tengah hamil tua tetap bersikeras melakukan pertunjukan bersama kelompok sindennya. Entah bawaan bayi atau memang sudah menjadi tabiatnya, seakan Lasmi tidak mau tinggal saja di rumah dan pergi ikut keluar hingga malam hari tiba. Lasmi yang mulai kelelahan malam itu akhirnya memutuskan untuk kembali lebih dini. Bayi yang dikandungnya seakan rewel mengajaknya pulang. Setelah berpamit, Lasmi pun beranjak pergi. Malam itu sepulang dari alun-alun Bandung, Lasmi berjalan perlahan menyusuri sungai Cikapundung dan berbelok ke arah Wastu Kancana yang mulai sepi karena menginjak dini hari. Sambil mengelus perutnya yang semakin besar dan menyanyi kecil untuk menghilangkan kantuknya, Lasmi mulai turun ke jalanan batu dan bersiap berbelok ke arah Cipaganti dan nanti menunggu mobil pengangkut yang acap lalu lalang antara Bandung dan Lembang untuk mengantar hasil bumi. Dan entah dari mana, seakan sebuah angin yang lembut berhembus ke telinga Lasmi dan seakan membuat Lasmi selama beberapa detik menutup matanya. Seakan tertarik ke sebuah lubang yang membuainya masuk lebih dalam, Lasmi perlahan merasakan suara di sekitarnya perlahan melirih, pelan sekali, dan kemudian sunyi. Lasmi merasa seseorang yang berteriak di belakangnya dan saat ia menengok, dua buah sinar bak mata yang amat besar bersinar dengan secepat kilat menyambar tubuhnya. Lasmi hanya merasakan sebuah benda yang keras dan amat dingin mendorong kepalanya ke belakang. Dan dengan refleks tangan kirinya mencoba menggapai sesuatu untuk dipegang. Karena entah mengapa bagian kaki dan perutnya seakan tertarik ke arah sebaliknya dan masuk bak tertelan bumi ke arah bawah. Lasmi tak menyadari bahwa ia kini ada di bawah sebuah besi besar yang mendorongnya untuk beradu dengan jalanan batu yang tadi diinjaknya. Tangan kirinya seakan mati rasa, sedangkan tangan kanannya berusaha melindungi kandungannya secara refleks meskipun di dalam nalarnya itu mustahil. Tak terdengar suara apapun di situ. Hanya terdengar dua pengemudi yang panik dan berselisih. Dan setelah perdebatan yang singkat, mereka pun masuk ke dalam mobil, menyalakan kembali mesin mobilnya dan segera beranjak pergi dalam sunyinya malam. Dan sambil berusaha menggerakkan tangannya untuk memegang kondisi perutnya, Lasmi mendengarkan suara anak kecil yang sayup-sayup seakan memanggilnya. Sambil meneteskan air mata, perlahan-lahan sinar yang ada di kedua mata Lasmi perlahan meredup dan perlahan mulai menghilang.
dan semuanya kemudian diam. Asep yang menanti istrinya sejak malam berdiri di depan rumah mereka di pinggir pematang kebun teh hingga fajar menjelang. Ini adalah hari yang tak akan pernah ia lupakan. Saat kepala desanya datang dengan berlari terengah-engah dan suara yang tercekat mencoba menjelaskan keadaan apa yang telah menimpa Lasmi. Asep tertegun diam, matanya memandang menanar. Setelah beberapa engahan nafas, kakinya perlahan bergetar dan langsung berlutut di atas rerumputan. Asep seakan tak percaya akan apa yang baru didengarnya. Dan dengan segenap tenaga yang dimilikinya, ia berusaha meyakinkan dirinya, berucap berulang-ulang bahwa ini tidaklah nyata. Dan sambil mengujamkan kepalanya ke atas rumput, Asep pun berteriak, "Sirnalah sudah harapan laki-laki ini." Sore itu Asep harus mengubur semua mimpi indahnya selama ini, semua impian yang tertunda selama 10 tahun ini, semua doanya yang terpanjat selama sepertiga hidupnya bersama jasad istri dan anaknya. Dan tiada seorang pun yang menyadari setelah malam itu, entah mengapa muncullah teror dari satu makhluk yang misterius keberadaannya, yang bahkan sebelumnya tidak pernah ada di sekitar desa dan kota Bandung dan Lembang. Beberapa orang mengatakan ini hanyalah khayalan warga semata ataulah karangan orang Belanda yang tak ingin daerahnya didatangi oleh inlander seperti kita. Penampakan ini bahkan konon meninggalkan korban dalam keadaan yang amat mengenaskan. Hanya satu yang menjadi pertanda munculnya makhluk ini, yaitu suara tangisan seorang wanita yang merasa kesakitan, yang perlahan tapi pasti berubah menjadi tawa yang mengerikan. Bahkan hingga hari ini, beberapa orang masih sering melihat penampakan seorang berpakaian sinden dengan rambut terurai panjang sekali hingga menyentuh tanah. Ia tampak berdiri di antara perempatan Jalan Wastu Kancana dan Cipaganti. Cerita bagian pertama dari legenda Kuntilanak Merah, Lasmi. Pembuatannya lumayan memakan waktu sampai 4 hari karena saya memilih sendiri musiknya, terus voice actingnya, semuanya harus sesuai, dan semoga ini benar-benar mendapatkan kesan yang mendalam dari sini. Terima kasih saya ucapkan buat Valen dan Ara, dan kalian berdua memang berbakat. Coba teruskan lagi ceritanya ini, syukur-syukur bisa diangkat ke layar lebar dan bisa menjadi satu cerita yang lumayan jadi salah satu tokoh-tokoh IP legendaris yang ada di negara kita ini. Nah, harapannya kita semua bisa selalu mendukung penulis-penulis muda dan pembuat cerita, juga seniman-seniman, untuk bisa menghasilkan cerita-cerita yang seperti ini, yang dekat sekali dengan keseharian kita dan dekat sekali dengan budaya Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian menyukai ini semua. Saya Denny Darko. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan nantikan nanti di Dendam Kuntilanak Merah. See you.